Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya, Bowo ya. Saya ketemu lagi sama Pak Harinto lagi nih dari Bapenda. Beliau ini kepala Bapenda. Bahasanya masih sama. Kita masih mau nanya-nanya tentang blokir NOP sama bebas denda. Pagi Pak. Pagi Mas Bowo. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Nambah seger ya ini Pak. Nah itulah. Mungkin usia tua jadi Usia tua, iya. lebih banyak ngumpul di daging. Iya Pak, nanya Pak. Itu blokir NOP masih jalan Pak? Masih? Mulainya tahun kemarin Dimulai Januari 2022. Iya. Sampai sekarang masih diberlakukan. Iya. Kalau diberlakukan berarti masih ada yang belum masih banyak yang masih tertunggak berarti. Yang jelas begini, selagi kami merasa dari data yang ada, hutang kami, hutang DBP itu masih perlu adanya penghapusan dan lain-lain. Untuk mengurangi hutang itu selain dari penghapusan juga mereka untuk bisa memenuhi pajak, patuh dengan pajak, maka pemblokiran NOP ini tetap kami berlakukan. Iya. Itu. Karena kami rasakan dengan program pemblokiran NOP ini ternyata kelihatan sekali target dari PBB tahun 2002 itu melebihi target 105%. 105%. Targetnya berapa? Tercapai berapa? Tahun 2022. Tahun 2022 itu target kurang lebih 40 miliar. 44 miliar 619 juta sekian. Sekian lah ya. Lah tercapai 47 miliar 573 juta. Sekian lah ya. Sekian. Nah, itu. Berarti kenaikannya sekitar 100. Berarti perolehannya 105%. Jadi melebihi 5% dari target 100%. Itu. Itu. Iya. Itu. Sementara juga di tahun ini target PBB tahun ini kan 51 miliar. 51 ya. Ya. Per hari ini sudah masuk 47 miliar kurang lebih. Sekitar 93% sekian. Nah, itu tidak lepas dari program pemblokiran itu. Mereka yang merasa terblokir NOP-nya karena 5 tahun berturut-turut tidak setor pajak, mereka berusaha mengurus. Nah, itulah imbasnya sehingga pendapatan pajak dari PBB itu melampaui target. Seperti itu Mas Bowo. Tapi resikonya tahun ini naik berarti ya Pak ya? Nah itu. Tapi dari target yang ditetapkan 51 miliar, dengan detik ini sudah masuk 47 miliar atau kurang lebih 93%, insya Allah untuk PBB bisa juga melampaui batas atau melampaui target. Ya. Itu. Tahun 2023 targetnya PBB ya Pak ya? Iya. Berapa tadi Pak? 45 miliar sekian. 45 miliar. 44 target ya Pak? Target. Realisasi sampai hari ini sudah 90. Enggak, 22 apa 23? 23 51 miliar. 51 miliar. Sudah tercapai sekitar 47 miliar atau 93,9%. Nah, kenaikan itu mestinya nggak sekedar karena pemasukan PBB kemarin melebihi target atau Pak? Ya. Itu apa juga diasumsikan kan NJOP setiap tahun naik nilainya? Belum tentu. Oh belum tentu, tapi juga ada yang naik toh Pak? Seingat saya itu selama saya di Bapenda baru tahun ini saya naikkan. NJOP-nya? Ya, baru tahun ini. Iya. Jadi kalau menurut aturan 3 tahun sekali dinaikkan. Dinaikkan apa dievaluasi Pak? Dievaluasi lah ya, dievaluasi. Bila perlu dinaikkan. Gitu. Iya, kalau dinaikkan. Ya, betul. Berarti dievaluasi. Ini tahun 2023 kenaikan NJOP sebetulnya tidak terlalu tinggi. Tapi capaian itu capaian atau target PBB yang ditargetkan di tahun 2003 naik karena melihat kondisi kemarin tercapai 105%, ditambah masih ada beberapa wajib pajak yang memang belum setor pajak. Nah itu dari yang belum setor pajak yang 5 tahun lebih kan diblokir. Ya. Itu banyak Pak. Ya kalau data by data saya belum bisa nyebutkan karena harus melihat, tapi cukup banyak. Cukup banyak ya? Cukup banyak.
cukup banyak. Iya, iya. Karena saya melihat dari mereka wajib pajak yang pada ngurus. Oh, Dan iya, ternyata ya berbagai macam unsur dari yang ngurus pemblokiran itu, ada yang dari PNS juga ada. Dari pengusaha ada, iya. dari orang biasa juga ada. Nah, PNS tanda kutip ada enggak, Pak? ya PNS tanda kutip ternyata ada juga PNS yang memiliki NOP atau bidang tanah lebih dari 3. Oh, berarti kaya-kaya PNS-nya ya, Pak ya? Ya mungkin Warisan dia bisa sambil jadi. pengusaha bisa, sambil usaha bisa. Yang jelas statusnya PNS. Ternyata dia ngurus blokir. Oh, berarti kan dia punya beberapa bidang yang ternyata dia lupa tidak setor. Nah, kita lupa lah. Lupa saja lah. Karena memiliki lebih dari 3 kan lupa. Lupa gitu, ya, saking banyaknya ya, Pak ya. Itu. Nah, tapi itu memacu PNS untuk mengevaluasi diri. Oh iya, saya nggak enak PNS. Ternyata ada pemblokiran. Ketika dia membutuhkan objek pajak itu sendiri, mau tidak mau kan harus diurus pemblokirannya. Seperti itu, Pak Bu. Iya. Tapi pemblokiran itu kan kadang-kala dibutuhkan dinormalkan. Manakala biasanya karena pindah peralihan hak itu bisa dijual atau ya bisa juga untuk berutang lah, Pak ya. Artinya objek pajak itu diperlukan ya, untuk apalah? Apa itu borok bank atau mau dijual beli? Ya tentunya harus diaktifkan kembali pemblokiran itu. Nah itu makanya PNS nggak butuh diblokir karena nggak bakal buat utang. Udah lebih dari 3 bidang lah, Pak. Iya, tapi ada lah, Pak ya. Ada. Yang jelas ada. Ada, iya. Terus pengusaha juga ada. Pengusaha ada. Yang orang-orang biasa juga. Seorang biasa yang ekonomi biasa itu jarang, malah ada tapi jarang. Berarti kecil. Oh. Kecil. Ya mereka paling misal punya satu bidang nih. Iya. Paling 300 ribu. Iya, ya punya saya aja kecil paling berapa di bawah 100. Itu kan bukan nggak patuh, mungkin lalai dia ya. Nggak begitu ini. Iya. Justru yang saya pikirkan itu pengusaha sama PNS yang punya bidang lebih dari 3, NOP lebih 3. Ini yang jadi perhatian saya. Iya betul. Nah, karena itu kalau di PBB-nya kan lumayan besar berarti, Pak. Mungkin. Lumayan. Iya. Karena kalau satu bidang saja yang orang biasa saja sekian, kalau bicara pengusaha atau lebih dari 3 lah, berarti lumayan lah untuk nutup target PBB mesti. Yang jelas dengan program pemblokiran NOP yang selama 5 tahun berturut-turut tidak dibayar, alhamdulillah dapat mengalami pendapatan target PBB di tahun 2002 terbukti melampaui batas sampai 105%. Dan tahun ini pun terbukti. Ini kan bulan November sudah 93%, tinggal 7%. Insya Allah nanti mereka pada berduyun-duyun ngurus pemblokiran untuk diaktifkan beli, bisa menutup bahkan melampaui batas 100%. Kalau nggak lalai lagi ya, Pak. Mudah-mudahan nggak lalai. Mudah-mudahan nggak lalai. Ya pekerjaannya banyak, tanduknya banyak, yang lupa ngurus PBB-nya ya. Tapi itu berarti memang ngefek ya, Pak. Artinya strategi membuat blokir NOP ngefek ya? Ngefek sekali, ngefek sekali. Iya. Mereka apapun, apalagi orang biasa, itu sangat khawatir kalau misalnya mau pinjam bank, kan jaminannya harus ada SPPT-nya atau NOP-nya itu. Ketika NOP-nya nggak keluar kan nggak bisa pinjam bank. Iya. Makanya mau tidak mau dia urus. Itu. Tapi blokir kan dikenakan pada minimal 5 tahun berturut-turut. Nah itu memang ada yang lebih dari 5 tahun berturut-turut, Pak. Tidak pernah bayar PBB. Ya tentunya ada. Ada tidak 5 tahun itu ada. Keayemen apa gimana itu? Itu biasanya gini. Objek pajaknya tidak legal. Tapi wajib pajaknya tidak bertempat tinggal di legal. Namanya kalau istilah desa itu peracangan. Jadi dia enjoy. Terasa bahkan lupa punya tanah di suatu daerah. Atau terjadi juga begini, Pak Bowo, si wajib pajak itu dia disiplin, cuma karena dia tidak di daerah di mana punya objek pajak, dia mungkin hanya transfer atau titip. Yang dititip ini yang nggak amanah itu. Bisa jadi, mereka kan enjoy karena nggak sementara nggak dibutuhkan objek pajak itu,
titip aja lah, titip aja. Atau mungkin sekaligus 5 tahun titip misalnya 500 kali 5 tahun kan Iya, namanya orang berduit kan. Iya, betul. Ternyata uang itu nggak betul, dan disetorkan. Iya, Lah itu si, juga bisa si wajib pajak yang aslinya kan malah sudah bayar. Bisa terjadi seperti itu. Nah ini berarti blokir NOP tadi itu hanya untuk Kabupaten Tegal saja atau memang program nasional ini? Yang jelas kami adakan program ini dalam rangka satu strategi untuk meningkatkan pendapatan pajak dari PBB. Kabupaten Tegal. Kabupaten PBB Tegal. berarti kabupaten, Kabupaten ya. Tegal. Iya. Jadi kalau bicara daerah saya tidak tahu. Oh yang lain? Saya tidak tahu. Karena itu bukan program nasional. Kami itu satu langkah terobosan kami untuk bisa meningkatkan pendapatan PBB dari pajak dari sektor bumi dan PBB ini. bangunan. Iya, Itu dan aja. ternyata efektif ya. Alhamdulillah. Iya. Nah itu jenis-jenis objek pajak apa saja? Ya tentunya tanah dan bangunan ya Pak, karena kita bicaranya PBB ini. Ya. Jadi objek yang apa saja yang bisa dikenakan blokir NOP selain memang dia tidak bayar 5 tahun berturut-turut? Ya kalau bicara program pemblokiran ya berarti hanya PBB aja. Pajak PBB. Dan itu hanya karena 5 tahun tidak dibayar Iya. tadi ya? Hanya itu dok, 5 tahun. Iya. Gitu. Kalau yang bukan itu berarti tidak Karena kejadiannya yang saya temui, wajib pajak yang pernah konsultasi ke kami itu begini. Tanah itu disewakan pada orang lain. Katakan tanah itu disewakan untuk Alfamart ya. atau Indomaret. Iya. Mereka percaya bahwa yang nyewa itu setor, bayar pajak. Ternyata dia menanyakan endpointnya setelah sekian tahun disewa, saya tidak pernah, ternyata nggak setor. Iya. Nah, itu terjadi. Kami ditemui oleh Berarti wajiban itu. sebabnya bisa jadi karena tadi itu ya, disewakan. Betul. Dan orang yang nyewa itu lupa misalnya. Lupa. Kemudian wajib pajak tidak berada di tempat. Ya. Ada lagi nggak sebab lain Pak? Biasanya yang membuat orang lupa itu. Ya, yang jelas banyaknya bidang, banyaknya objek pajak. Banyaknya objek pajak ya. Banyaknya objek pajak. Terlalu kaya gitu ya. Bisa jadi. Karena objek pajak yang dia miliki banyak. Iya, jadi di satu daerah, misalnya di kecamatan ini, akhirnya mungkin lupa. Iya. Gak di story 5 tahun. Kalau tanahnya dipakai orang tapi nggak lupa ya Pak. Nah, enggak lupa. Tapi kalau pajak bisa lupa. Kalau pajak lupa. Betul. Nah itu karena butuh orang sebentar Pak, itu antara butuh dibuka blokir karena kebutuhan membuka dengan kesadaran memang saya harus membayar PBB, banyakan mana Pak? Lebih banyak mereka punya rasa khawatir kalau suatu saat membutuhkan NOP atau SPPT itu, dia tidak punya. Repot. Sehingga apapun lebih baik kita urus. Jadi gitu. kesadaran belakangan ya Pak? Belakangan. Tapi begitu, wah nanti kalau saya mau pinjam ini dibutuhkan SPPT-nya atau mau dijual belikan kan harus ada SPPT-nya. Betul. Ya udahlah kita urus saja. Iya. Itu. Kan memang setahu saya itu yang namanya PBB itu ada sanksi ya baru sekarang Pak. Kalau dulu tuh nggak bayar PBB nggak pernah doyak-doyak. Kemudian istilahnya pemutihan ya Pak, yang mereka kemudian menunggu pemutihan. Dan pemutihan biasanya setiap tahun ada gitu. Ya. Tapi, sampai detik ini kami juga mengadakan pemutihan atau pembebasan denda. Oh denda tapi. Denda. Tapi kalau pokok nggak ada pembebasan. Tapi kalau denda iya. Iya. Itu artinya kami juga bagaimanapun memotivasi untuk wajib pajak mau setor pajak minimal pokoknya. Oh iya. Itu. Jadi untuk tahun ini juga kami memperlakukan bebas denda mulai per 1 September sampai dengan 31 Desember. Iya. Denda pajak baik tahun ini maupun tahun sebelumnya. Ya. Dendanya toh ya. Ya, kami bebaskan. Piutangnya Anda kudu bayar. Itu. Termasuk ketika harus mengaktifkan pemblokiran NOP di tahun 23 ini ada satu aturan kami buat untuk bisa membayar sanksi atas pemblokiran itu. Jadi karena dia 5 tahun berturut-turut tidak bayar, tahun ini mau dibuka kan, mau diaktifkan, itu ada aturan yang mengatur untuk kena sanksi. Jadi 200%. Realnya berarti piutangnya misalnya 5 tahun. 5 tahun misalnya dia ketatapannya 500.000 nih per tahun. 5 tahun 2.500, 2.500, maaf. Lah tahun ini 23 ada aturan yang mengatur denda, bukan denda, sanksi dari pemblokiran itu 200%. Baru bisa dibuka. Lah kalau 500, 200%-nya berapa?
1 juta. 1 juta Ya. plus 2,5. Oh. 5 tahun yang lalu. Iya. Berarti berapa? 2,5 ditambah 1 juta, 3,5. 3,5. Bukan 2,5 kali 2 bukan ya, Pak? Bukan. Oh, hanya Jadi tahun itu. terakhir ini aja. Iya, kalau pas tahun ini 5 tahun berarti 500 kali 4 Iya. ditambah 1 juta. 1 juta, iya. Berarti 3 juta. Oh, 2 juta ditambah 1 juta. Iya, untuk membuka blokiran di tahun ini yang ketetapannya 500 Iya. ya, tidak berubah dari awal sampai akhir 5 tahun, berarti harus ada uang 2 juta. Iya, Bisa dibuka blokirnya. Itu hanya bayar pokoknya aja, Piutangnya Mas toh, Bowo. iya. Iya, tidak bayar denda. Denda kan udah kami bebaskan. Oh itu. iya, tanpa benda. Iya, tanpa denda. Karena itu. memang ada apa istilahnya, Pak? Kebijakan. Pembebasan ya. Iya. Kebijakan pembebasan denda pajak. Betul. Oh iya. Berarti nggak cuma tahun ini, tahun-tahun sebelumnya juga. Tahun sebelumnya. Katakan berarti kalau 5 tahun terhitung dari tahun sekarang, berarti sejak tahun 2018 toh. Ya. Lah, itu kami bebaskan dendanya. Iya, iya. Ya, hanya bayar pokoknya aja, Ya. tapi pokok di tahun 2020 ini kami kenakan sanksi 200%. Nah sekarang kasusnya begini Pak, misalnya itu dia itu tidak bayar pajak 8 tahun misalnya, kemudian dia hanya bayar 5 tahun, berarti kan dia masih utang pajak itu 2 tahun yang belum dibayar, misalnya 23, 22, 21 misalnya, itu kan setelah dibayar 5 tahun toh, dia memang masih punya sisa 3 tahun yang belum dibayar, itu blokirnya Tetap nggak bisa. nah kan berarti kalau sudah dibayar Kan dia hanya 3 minimal, tahun. saya kan bilang minimal diblokir itu 5 tahun berturut-turut. Iya. Jadi lebih dari 5 tahun ya harus dibayar semua. Oh, kirain kalau misalnya dibayar Udah 5 bisa. tahun, sisa 3 tahun berarti sudah tidak termasuk. Oh, udah Pak. bisa. Oh, Minimal minimal 5 tidak tahun. setel pajak berturut-turut selama 5 tahun. Iya. Ternyata dia berturut 8 tahun. Ya bayar semua 8 tahun lah. Bayar separuh lah. Justru di aturan yang ada begini Mas Bowo. Kami kan mengatakan 5 tahun berturut tidak setor pajak ya. Iya. Ternyata begitu diblokir, ada data masuk, dia sudah pernah setor Pernah 1 bayar. kali. Kalau data itu pilot dan kami buka tanpa pakai denda. Iya. Itu paham ya maksudnya ya? Iya, tapi tadi misalnya ternyata dia pernah bayar nih di tahun ketiga misalnya lah gitu. Berarti yang ini kan berarti nggak 5 tahun berturut-turut berarti Iya. ya itu enggak masalah ya. Kami buka. Iya, tapi tetap ada piutang ya. Kasus ini terjadi Oh, ada. masalahnya. Oh, ada. Jadi gini, kembali lagi, wajib pajak masyarakat sudah setor Iya. 2 kali karena dia tidak di sini tempatnya. Iya. Ini buktinya, bisa Iya. dibuktikan. Iya. Lah, yang ini mas apa? Pemerintah desa dan Pamung desa. Kami konfirmasi. Lah, selagi kepala desa memberikan pernyataan, ya Saya kami pernah mengakui terima. Iya. pernah menerima tapi belum sempat kami setorkan. Iya. Dengan surat pernyataan itu, Iya. maka di samping memang ibaratnya ada surat pernyataan dari kepala, kami buka. Oh iya. Meskipun dari desa belum disetorkan misalnya. Belum, kami buka. Tapi dia sudah merasa Iya, itu bertanggung saya- jawab. Saya pernah ya Pak, Itu. tahun 2008 kan dulu pernah keluar semua itu ya. Itu semuanya rata kena semua, termasuk saya gitu. Iya. Ya, saya kan bayar Pak masalahnya. Lah untungnya kan kita selalu tertib arsip Iya. gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa tertib arsip Pak. Susah membuktikan. Ya memang sih saya tidak dipermasalahkan karena saya juga udah bayar gitu. Ya itu artinya Bijaksana kembali gitu. lagi tak serahkan pada pemerintah desa. Iya. Sepanjang pemerintah desa mengakui betul ya, katakan pemerintah desa ya walaupun oknumnya mungkin Ya, perangkat, bisa jadi, kami mengakui ya kami buka. Oh. Itu. Jadi sebetulnya dipermudah ya. Iya. Nah, kita kan pelayan masyarakat. Iya betul. Kalau tidak mempermudah nanti Iya. gimana? Ya kalau bisa sulit kenapa dipermudah? Nah, kita aja repot. Dibalik ya. Iya. Nah, itu tadi tentang kewajibannya. Ya. Sekarang syarat membukanya. Kalau tadi kan kewajibannya harus membayar ini gitu. Mudah saja Mas Bowo. Satu, yang jelas bahwa fotokopi sertifikat. Iya. 2, fotokopi KTP yang sama dengan sertifikat. Ya. Ketika itu sudah terpenuhi dan bayar dilunasi, sudah dibuka. Oh, Gampang. tidak ada yang angel-angel ya? Gak ada. Pak, saya mau buka blokiran NOP saya 5 tahun berturut, ternyata diblokir. Ini saya bawa fotokopi SPPT. sertifikatnya, Oh, sertifikatnya. sertifikat, ya. Ini atas nama Bowo. Nah ini KTP saya nama Bowo. Ya. Berapa 5 tahun berturut? 2 juta. Nih, sudah selesai.
Kalau orangnya jauh pakai surat kuasa bisa? Bisa, bisa. Pernyataan bisa, yang penting fotokopinya datang. Adalah yang Apalagi sekarang digital cuma di Iya, HP langsung udah di screenshot juga Iya. sudah selesai ya Pak. Oh iya. Melayani lah ya. Oh iyalah. Yang penting kan kita lihat etiketnya. Etiketnya baik kok. Udah kita lain dengan baik. Jadi mudah-mudahan targetnya terlampaui. Insya Allah dengan indikasi per hari ini target PBB 2023 51 miliar sudah masuk 47 miliar 600 sekian atau kurang lebih 93%, insya Allah nutup lah ya. Mudah-mudahan melampaui dari target Iya. seperti tahun yang lalu. Iya. Gitu. Itu kenaikan target itu ada dasar penghitungan ya Pak? Kalau PBB ada. Kalau PBB, kalau khusus kenaikan PBB itu ada. Karena datanya by data ada. Iya. Tapi kalau kenaikan total jenis pajak secara umum 11 pajak, memang itu saya tak bisa mengatakan. Karena dari 173 yang terisi di tahun 2022, tahun ini secara keseluruhan 220 miliar 948 juta. Padahal realisasi waktu itu di tahun 2022 173 miliar. Kok bisa 200? Ya monggo, itu mungkin asumsi dari Dewan bahwa tahun 2023 diharapkan dengan berbagai macam kegiatan dan sudah tidak COVID lagi, mereka menetapkan sekian. Ya kami sebagai prajurit pada prinsipnya, oke lah, mudah-mudahan tercapai. Berarti penetapan kenaikan target itu ditetapkan oleh Dewan? Oleh Dewan, disetujui oleh Dewan. Nah, terus Bapenda kami sudah berargumentasi. Maksudnya kefungsiannya menyiapkan data atau? Kami sudah menyiapkan data, kami sudah mengajukan target. Tahun 23 itu sekian, minimalnya kan 173 miliar sesuai realisasi terakhir, plus 10%. Sudah kami ajukan. Tapi mereka DPRD punya asumsi, ya manusia, dia juga orang Tegal, mungkin punya asumsi bahwa 23 ini dengan adanya COVID sudah tidak ada lagi, restoran bisa laris, hotel banyak penginap, hiburan-hiburan, reklame-reklame banyak. Maka dia berasumsi naik sekian miliar, nggak pakai presentasi. Karena itu juga di luar PBB juga sih ya, seluruh pajak yang masuk ke daerah lah ya. 11 jenis pajak. 11, termasuk PBB. Iya. Kalau PBB realistis naiknya. Iya. Kalau PBB realistis. Karena dari 44 menjadi 51 realistis lah. Itu juga karena banyaknya orang yang sudah membuka blogger tadi ya, sudah mulai yang secara umum ini target pendapatan dari pajak yang menurut saya ini memang perlu jadi perhatian. Dari realisasi tahun 2022 itu 173 miliar, lah 23 di target 222 miliar sekian. Berapa persen itu? Hitunglah Pak. Yang itu. Tapi kami ya tidak semata-mata menyalahkan Dewan, karena mereka juga kan orang Tegal, bakal dia perwakilan rakyat. Mungkin melihat situasi kondisi di lapangan, sehingga punya asumsi sekian. Saya hanya untuk mencapai target itu Pak, tidak sebelah itu kami bisa. Kami butuh satu SDM, dua anggaran, karena itu harus kami data dulu. Nah, insya Allah di tahun 2024 barangkali target itu bisa terrealisasi 2004. Di Kabupaten Tegal itu selain PBB, pajak yang paling besar apa Pak? Yang untuk saat ini adalah BPHTB. BPHTB, BPHTB. Pajak balik nama. Balik nama itu. Kalau yang dengan kaitannya dengan notaris berarti. Itu yang paling tinggi itu. Jadi pas perolehan hak ada notariat, itu ada BPHTB. Iya, pajak. Pajak jual beli tanah lah. Iya, zaman dulu itu ya namanya. BPHTB namanya. BPHTB, iya. Oh, itu besar Pak? Paling besar. Sampai itu paling besar. Iya. Kedua pajak penerangan jalan. Itu berarti kalau mohon diterangkan nih, pajak penerangan jalan itu realnya gimana? Jadi dipotong dari mana? Bukan dipotong. Dari masyarakat yang menggunakan arus listrik itu kena pajak. Kita kan bayar listrik nih, beli token nih. Betul. Dari token itu sekian rupiah untuk pajak penerangan jalan. Sekian persen ada. Ada. Jadi yang lola itu kan PLN.
Nanti dari PLN Wajib punggutnya PLN, pengelolanya kami. nanti diserahkan kepada Ke Bapenda. Pemda, melalui Bapenda. Itu besar ternyata. Paling tinggi, nomor 2, Nomor paling dua lah tinggi ya, nomor setelah dua, BPATB setelah ya? BPATB itu. Ya soalnya semua orang pakai listrik ya Pak. Ya perusahaan, Oh iya. termasuk iya. Pemda. Iya iya. Iya. Pemda pun setor. Iya iya. Iya. Jadi Pemda yang dikelola oleh Disub, Ya. listrik itu setor. Oh iya. Setor. Saya Pak, kembali ke depan, ngomong saya nggak lupa. Ada enggak Pak pajak PBB tadi ya yang tidak kena pajak? Jadi objek pajak atau tanah bangunan Ada. itu apa saja? Satu, keagamaan. Berarti misalnya kayak masjid. Masjid, Gereja. itu sama. Gereja itu nggak kena pajak. Oh Itu. Jadi yang keagamaan lah ya. iya. Untuk sosial itu nggak kena. Oh PBB-nya yang nggak boleh ya? Iya PP-nya nggak Listrik kena. tetap bayar ya. Iya listrik bayar. Berarti dari situ dia tetap bayar Misalnya pajak penerangan jalan. bangunan Pemda, Bangunannya. ya bangunan Pemda itu kan tanahnya nggak bayar. Oh nggak kena Iya. pajak ya? Nggak Iya. kena PBB gitu ya? Sebelum saya kan rumah dinas bayar PBB. iya, iya. Nah kami setelah saya pelajari aturan, lu kenapa bayar? Udahlah nggak usah mulai tahun saya. Jadi rumah dinas ya nggak usah bayar lah PBB itu untuk kegiatan untuk umum kok. Iya fasilitas ya. Iya Oh. itu. Jadi tadi Pak ulangi ya. Tadi untuk keagamaan. Keagamaan sosial. Iya, sosial. Itu aja. Dua poin Iya. itu. Oh. Selagi untuk keagamaan sosial enggak. Pasar berarti enggak ya? Pasar. Iya, Enggak. pasar enggak? Oh, Pasar fasilitas enggak. umum enggak? Enggak. Oh iya iya iya. Pasar umum enggak. Iya. Oh, enggak kena Yang jelas PBB. yang tidak untuk fee Ya, itu enggak kena. sekolahan. Sekolahan kalau tidak untuk fee sosial Iya. enggak kena. Berarti sekolah-sekolah yang tertentu yang Iya. memang di apa ya ada nilai bisnisnya tetap kena. 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 Jadi ada pondok nih, Ya, pondok dia minta pembebasan PBB. ya. Begitu saya survei, lah setiap wali santri itu bayar. Iya, Lah bayar itu untuk apa? iya. Untuk gaji Tenaga kerja ya, para guru, kiainya para kiai gitu. ya, para kiai ya. Lah ya berarti kan udah gratis toh. Iya, Nah, tapi kalau yayasan itu memberikan satu pelayan terhadap santri, Iya. ya nginap, ya makan, semua free. free, nah itu nggak akan kena. Itu namanya sosial, Iya, iya. iya kan? Iya. Lah ini wali santri setiap Tetap kena. semester bayar sekian, alasannya Iya. untuk makan, Iya, untuk bayar gurunya, iya. ya sama aja. Berarti terlepas dia untung tidak kan berarti Iya, ada nilai iya, itu, ada nih rupiah di sana. Itu Iya, terjadi. Iya, iya, Sehingga kami kadang-kadang berusaha menjelaskan. Kadang-kadang ada juga yang merasa dekat dengan penguasa. Iya. Nah, tak menghadap. Begitu menghadap beliau tahu aturan gimana, Pak. Iya. Tak jelas. Oh, ya udah, Pak. Sesuai aturan aja. Begitu Iya, penguasa. iya. Kan memang ada aturannya. Iya, ya. itu. Tapi kalau misalnya SD negeri kan itu ada bos. Berarti itu tidak kena SD negeri enggak kena. SD negeri enggak kena. karena memang tidak ada nilai Itu tuh pendidikan umum sih. Iya, iya, iya. Itu. Dan dia tidak mengemut. Itu kan umum tidak. Iya. Nah, yang dimaksudnya sekolah swasta ini. Iya. Swasta ini dia mintanya gratis. Iya, Ya iya. udah bisa. Iya. Contoh kemarin SMA Muhammadiyah. Iya. Ya. Dia kan kena ini. Dia argumentasi, kami kan dibantu Pak dari pusat, dari Muhammadiyah pusat ini. Kami guru GTT-nya aja, mohon maaf, itu kami bayar dari iuran dari ini Pak, dari sisa-sisa bantuan dari ini. Lah kami evaluasi pembukaannya betul enggak? Ternyata betul. Dia tidak memungut biaya untuk murid, untuk kepentingan sekolah, hanya untuk kepentingan murid sendiri itu sendiri. Ya kami mencoba memberikan satu free. Oh, iya, iya, iya. Pengurusnya datang satu kepengurusan Muhammadiyah. Itu disangka saya Muhammadiyah. Iya, iya. Nah, saya mah Madi itu sih Muhammadiyah, NU iya, namanya pelayan kan. Iya, betul, Iya, betul. Iya. pelayan. Tapi sudah clear. Clear ya. Sudah Iya, clear. iya, iya. Jadi mana yang harus kami kenakan, mana yang tidak itu. Ya tadi Pak, terus kembali lagi ke persoalan pajak yang 11 item itu. Itu yang terbesar dari BPHTB, kemudian pajak penerangan jalan. Nah, yang paling potensial berarti yang BPHTB tadi. Ki. BPTB. BPTB. Karena mobilitas mereka balik nama itu Tinggi. mohon maaf. Iya. Itu ya kita tahu sendiri lah Iya, iya. mobilitas. Iya, iya. Dan nilai tanah pun kan juga semakin berkembang. Semua nilai tanah tinggi ya maka pajak BPT-nya tinggi.
Iya, mengikuti lah ya. Gitu. Berarti banyak orang jual beli tanah ya. Itu Kaya ini sejahtera berarti. kami belum menerapkan sistem seperti daerah-daerah yang sudah maju. Jadi ketika proses balik nama masuk sistem sekian sudah. Oh iya. Kami belum bisa karena zona tanah di kami belum bisa terbentuk. Kalau zona itu terbentuk, daerah sini sekian, daerah sini sekian. Begitu masuk sistem ya udah, nggak bisa nawar. Kalau sekarang kan masih bahasanya bukan tawar menawar ya, bahasa mencocokkan harga pasaran. Iya. Ketika maju kami, kwitansinya katakan 10 miliar, per meternya katakan 1,5. Tapi ternyata di sana sudah 2,5 per meter. Iya, betul. Pasarnya bukan 10 miliar. Sudah 25 miliar, tapi yang jadinya 10 miliar. Ya kami kan bukan nawar, loh masa iya di situ harga 10 miliar. Iya. NJP-nya 1,5 kan kemarin, sekarang kan harga pasarnya udah 2,5. Nah disitulah pencocokan harga pasaran. Tapi orang hilang ini katanya tawar menawar, enggak tawar menawar. Iya. Gitu. Aturnya jelas ya. Iya, aturnya jelas. Di sana kan jelas, untuk balik nama dasar satu minimal NJP. Iya. Kedua harga pasaran. Iya. Nah, itu dimanfaatkan oleh oknum. Harga pasarnya di atas NJP. NJP-nya kan 1 juta per meter. Pasarnya 2 juta. Iya. Dia mintanya 1 juta. Ya kami rugi dong. Karena dasarnya NJP tadi. Iya. Padahal pasarannya sudah berubah. Pasaran kan, tapi kan saya harus menggunakan pasaran. Iya. Disitulah kami mencocokkan harga pasaran, bukan mencocokkan tawar menawar. Iya. Walaupun terjadi kesepakatan. Yaudah, kalau gitu NJP berapa 1 juta. Harga pasarannya sudah 2 juta. Ya kita ambil 1,5. Itu. Berarti ada ya bisa lah ya. Ya, sepanjang terbuka jujur, kami prinsipnya itu melayani ya. Iya. Oh. Apalagi kalau dijual ke saudara. Oh iya. Harga. Iya. NJP-nya 1 juta. Betul ya. Harga pasaran sudah 2,5 juta. Iya. Tapi jual saudara. Iya. Usah secara larang lah. Iya biasanya kayak gitu Pak. Benar. Nah, ada surat pernyataan hitam di atas putih. Kami layani. Karena kamu tidak ingin diserang oleh pengawas. Lu di sana kan harganya 2,5 juta. Iya. NJP 1 juta. Kok hanya harga sekian? Lu nyari utang nih sedulur. Iya betul. Iya kan? Iya. Kami harus layani. Namanya orang jual tanah kan nggak semata-mata bisnis Pak. Betul. Itu terjadi. Iya. Pak saya harus kalau pajak sekian kan nggak kuat Pak. Mau kami jual ke saudara itu untuk nyari utang. Iya betul. Memang kalau dijual umum Pak harganya 10 miliar. Iya. Karena saudara Pak ini hanya 700 juta Pak. Iya. Karena kami untuk melunasi utang. Ya, itu. Iya. Ketika ada surat pernyataan di pemerintahan setempat, desa, yes, kami layani. Itu. Berarti ya nggak kenceng-kenceng amat. Ya enggak. Namanya pelayan. Harus bagaimana bisa melayani dengan baik. Gitu. Tapi target PBB-nya tetap masuk. Tetap masuk. Jangan sampai zong itu. Sampai zong, iya. Gitu. Kendala apa Pak yang selama ini yang paling dirasakan ketika melayani pemblokiran NOP? Yang jelas kendala utamanya wajib pajak menurut pengakuannya sudah bayar. Selama itu sudah bayar 2 kali atau minimum 1 kali. Iya, sementara desa tidak mengaku, itu kendalanya. Tapi berarti pembuktiannya itu butuh surat pernyataan dari desa. Surat pernyataan cukup ya. Iya. Nah, kalau mereka tetap nggak ada kesepakatan, saya nggak ngaku. Ya kami tidak akan buka. Karena harus ada satu yang ngalah. Iya. Ngalah desa, oke saya tanggung jawab menyatakan. Selesai. Hitungannya nanti belakangan. Iya. Siapa oknumnya kan gitu. Tapi kan penyelesaian pemblokiran sudah selesai. Iya. Atau wajib pajak menimbang, sudah, wis aku bayar wis. Iya. Nah itu ya selesai udah. Iya. Banyak yang seperti itu. Wajib pajak daripada mumet, urusan kalau desa. Iya. Udahlah, berapa sih sekian lunasi. Toh dia juga nggak pegang buktinya ya Pak. Iya. Itu kendalanya itu satu berarti ada miss ya. Iya. Ada miss. Yang kedua barangkali ada lagi kendala. Kenapa mereka kok kebanyakan pada waktu pembukaan blokiran itu Pak? Atau kendala yang dihadapi Bapeda yang saya hadapi langsung itu yang terjadi. Pak saya sebenarnya sudah bayar Pak, tapi desa nggak ngaku gitu lah. Ya terpaksa saya lunasi lah, udahlah. Nah itu yang sering kami temui. Kalau tingkat disiplin masyarakat, nah sudah bagus apa belum? Kalau tingkat disiplin masyarakat jujur aja lah. Ya. Kita sendiri harus bisa nggak pajak kan? Iya. Kalau bisa nggak pajak, tapi karena kita sebagai orang yang patuh dengan undang-undang, apalagi seperti ASN, ya berusaha gimana caranya lah. Secara umum ya mereka
jujur lah. Kalau orang konangan orang Iya. pajak ya bisa orang pajak. Kalau Nah, bisa gitu justru itu dengan adanya program pemblokiran ini harapannya wajib pajak yang belum sadar membutuhkan administrasi yang berupa NOP itu, mereka aduh, saya berarti kudu setor pajak ya. Bisa terpaksa sadar lah gitu ya. Itu. Mau enggak mau harus begitu. Tapi optimis ya Pak ya. Optimis. Oke. Insya Allah PBB tahun ini nutup. Iya. Untuk PBB-nya lo ya. Iya, Gitu. PBB itu ya. Oke Pak, terima kasih. Oke. Saya kira itu ke ngobrol-ngobrolnya dengan Pak Suharinto, Kepala Bapenda Kabupaten Tegal, khususnya tentang PBB yang optimis sekali tahun ini bisa memenuhi target 222 miliar sekian. Itu pajak keseluruhan Pak. Oh keseluruhan Iya. ya. Kalau dari PBB-nya hanya PBB-nya 51 miliar. 51 miliar tahun 2023. Sudah Mudah-mudahan masuk tercapai. 47 miliar. Iya. Dan ingat ya, pajak untuk kesejahteraan Kabupaten Tegal. Terima kasih. Salam.